Welcome back to my channel. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Cerita dimulai. Hari-hari terus bergulir dan musim mulai berganti. Tapi perasaan di hatiku masih tertinggal di waktu itu. Saat ayah pergi, saat ibu menangis diam-diam, saat aku bertanya-tanya apakah ini semua hanya mimpi buruk yang belum juga usai. Tapi ternyata, hidup tidak menunggu kita sembuh untuk terus berjalan. Aku mulai kembali belajar lebih serius. Ibu sering memelukku tiap aku pulang sekolah dan menanyakan hariku. Tak jarang, ia menyiapkan bekal favoritku walau kami harus sedikit berhemat. Rumah kami kini hanya diisi 2 orang. Tapi ibu berusaha agar tidak ada ruang kosong yang membuatku merasa sendirian. Sampai suatu hari, sekolah mengadakan lomba menulis surat untuk orang tua. Aku awalnya ingin menulis untuk ibu, tapi entah kenapa, hatiku justru menuntunku untuk menulis surat untuk ayah. Aku ragu, tapi setelah sholat malam, aku mencoba memberanikan diri menuliskannya. Bukan karena aku sudah memaafkan sepenuhnya, tapi karena aku ingin belajar memahami. Mungkin ini salah satu cara Allah mendekatkanku pada kedewasaan. Berlembar-lembar kertas kutulisi, lalu kurevisi, hingga akhirnya surat itu selesai. Untuk ayah, yang dulu selalu menggenggam tanganku saat menyeberang jalan, "Apa kabar ayah?" Aku masih memanggilmu ayah, karena itulah panggilan yang sejak kecil melekat di hatiku. Sudah beberapa bulan sejak ayah pergi, rasanya aneh. Rumah jadi sunyi, tak ada lagi senda gurau ayah, tak ada suara bacaan Al-Quran dari kamar ayah, dan tak ada yang mengajakku beli es krim setiap Jumat sore. Tapi ayah, meski semua itu tak ada lagi, aku tetap berusaha baik-baik saja. Ibu kuat, ayah, sangat kuat. Tapi aku tahu ada tangis yang sering beliau tahan setiap malam. Beliau nggak pernah menyalahkan ayah di depanku. Bahkan beliau bilang kita harus belajar bersyukur meski sedang diuji. Ayah tahu, kata ibu, Allah hanya kasih kita satu ujian di antara ribuan nikmat. Aku mencoba mengerti, tapi rasanya masih berat ayah. Kadang aku marah, kadang aku rindu, kadang aku hanya diam dan menatap langit. Tapi malam itu, aku membaca surat dari ibu. Ibu menulis, "Jangan biarkan hatimu kehilangan arah. Allah tidak pernah tidur, dia lihat semua air matamu." Ayah, aku sedang belajar untuk tidak membenci. Karena aku tahu hati yang penuh benci gak akan bisa tenang. Tapi maaf, aku belum bisa langsung memaafkan. Aku masih butuh waktu, tapi aku janji akan berusaha. Semoga Allah selalu menjaga ayah dan menjaga hati kita agar tidak jauh darinya. Dari anakmu yang dulu selalu ayah gendong saat mengantuk di masjid. Aku tidak pernah mengirim surat itu, tapi aku simpan baik-baik di dalam Al-Quran kecilku. Setiap kali aku merasa benci kembali datang, aku membaca surat itu dan berdoa, "Ya Allah, beri aku hati yang lapang." Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar dari ibu bahwa ayah akan menikah lagi. Aku tidak tahu harus merespon apa. Ibu hanya menatapku lama, lalu berkata, "Kalau kamu ingin menangis, ibu temani." Dan aku menangis. Tapi malam itu, ibu melakukan hal yang membuatku kagum. Setelah sholat tahajud, aku melihat beliau menengadahkan tangan dan berdoa dengan suara lirih. "Ya Allah, bahagiakanlah dia meski bukan lagi bersamaku." Aku terpaku. Aku bahkan belum sanggup menyebut nama perempuan itu. Ibu justru berdoa agar ayah bahagia. Mungkin inilah yang dimaksud Rasulullah ketika berkata bahwa perempuan yang paling kuat adalah yang paling mampu bersabar. Sejak saat itu, aku belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan rasa sakit, tapi memilih untuk tidak tinggal di dalamnya terlalu lama. Aku mulai menulis di buku harian. Aku menulis semua yang aku rasakan, tentang kecewa, tentang rindu, tentang marah, dan tentang usahaku untuk tetap berdiri. Menulis membuatku merasa lebih ringan, seperti aku bisa berdialog dengan diriku sendiri dan dengan Allah. Dan di suatu pagi, saat aku membaca ulang salah satu tulisanku, aku tersenyum. Aku masih sakit, tapi kini aku tahu, Allah tidak pernah pergi. Ayah boleh hilang dari rumah, tapi Allah selalu menetap di hatiku. Mungkin ini awal dari penyembuhan. Mungkin aku belum sepenuhnya kuat, tapi aku tahu aku sedang melangkah ke arah yang benar.
Dengan ibu di sisiku dan Allah di hatiku, aku percaya aku akan baik-baik saja. Kelanjutan ceritanya ada di next video ya. Terima kasih yang sudah nonton video aku. Bye-bye.